Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Demi mendapatkan wanita idaman, terkadang ada saja orang yang menempuh berbagai cara, termasuk dengan datang ke orang pintar, meminta amalan tertentu atau jimat tertentu yang lebih populer dengan ilmu pelet. Kemudian digunakan untuk menaklukkan hati wanita yang menjadi incarannya. Meski memang ada yang tidak berhasil, tapi juga banyak yang berhasil menaklukkan hati wanita hingga berlanjut ke jenjang pernikahan. Masalahnya, bagaimana dengan status pernikahannya yang terjadi karena sang istri di bawah pengaruh pelet? Apakah pernikahannya sah? Pada prinsipnya, sebuah pernikahan yang prosesnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan itu telah sah. Misalnya, ada dua mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul yang dilakukan oleh wali dan mempelai pria, maka pernikahan telah sah. Apalagi dalam akad nikah, wanita tidak menikahkan dirinya sendiri, tapi ia dinikahkan oleh walinya. Dan sebagai wali yang baik tentunya telah mempertimbangkan segala hal yang baik untuk wanita yang di bawah perwaliannya. Bahkan dalam kitab karangan Imam Syafi'i disebutkan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita yang kurang akal pun disebut sah jika yang menikahkan adalah ayahnya atau hakim. Dalam pernikahan semacam ini pun berarti si wanita telah dianggap sebagai seorang laki-laki yang pantas. Kenapa demikian? Dalam hal ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang ayah termasuk wali yang dapat menikahkan anaknya tanpa minta izin jika dinikahkan dengan laki-laki yang pantas. Maka dalam hal ini kurang maksimalnya fungsi akal dari seorang pengantin perempuan tidak dianggap menjadi penghalang sebuah pernikahan, karena ada wali yang mempertimbangkan untuknya. Hal ini bisa dianalogikan kepada orang yang berada di bawah pengaruh pelet, apalagi orang yang di bawah pengaruh pelet kesadarannya masih tinggi. Karenanya pernikahan itu tetaplah sah. Lalu bagaimana jika laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita karena pelet itu kemudian menyesal dan bertaubat? Apakah ia perlu meninggalkan atau menceraikan istrinya? Memang mempelai laki-laki itu telah berdosa karena telah melakukan praktek pelet. Maka yang terpenting dalam hal ini sang mempelai laki-laki hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesalinya, memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa pelet yang telah ia lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Penyesalan itu pun bukan berarti harus menceraikan istrinya. Justru taubatnya itu diantaranya harus memperlakukan istri dengan baik, memberikan haknya, tidak menganiaya dan menzaliminya. Dan yang perlu diperhatikan, suami tidak perlu menceritakan perbuatan dosanya karena telah melakukan praktek pelet untuk menaklukkan hati istrinya di masa lalu. Hal itu sama saja dengan membuka aib yang telah Allah tutupi. Perbuatan seperti ini justru mengundang kemarahan dari Allah Ta'ala sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu," padahal Allah telah menutupinya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pelet termasuk salah satu jenis sihir. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan tiwalah. Nabi SAW menyebutnya sebagai perbuatan kesyirikan, sebagaimana dituturkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa pelet meskipun dilakukan terhadap pasangannya, baik suami atau istri, hukumnya tetap haram. Apalagi jika digunakan kepada selain suami atau istri. Dengan demikian, pelet bisa mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik, karena orang yang menggunakan pelet memiliki keyakinan bahwa peletnya telah memberikan pengaruh. Dengan begitu, ia telah mengenyampingkan kemampuan Allah, atau minimal ia telah menyandingkan kemampuan pelet tersebut dengan kemampuan Allah Ta'ala.
Oleh sebab itu para ulama mengatakan besar atau kecilnya perbuatan syirik yang dilakukan oleh pelaku pelet tergantung dari keyakinannya. Jika ia meyakini bahwa pengaruh yang terjadi murni karena pengaruh pelet, maka ia bisa jatuh dalam syirik besar. Padahal syirik besar bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jika ia meyakini pelet hanya menjadi salah satu sebab dan perantara saja, sementara pengaruh yang terjadi adalah karena kehendak Allah, maka dalam hal ini ia terjatuh dalam syirik kecil. Para ulama mengatakan syirik kecil lebih buruk dari dosa besar. Ditambah lagi biasanya para pelaku pelet mendapatkan benda-benda atau amalan untuk pelet tersebut dari seorang dukun. Maka dosanya bisa bertambah lagi. Kedatangan seseorang ke dukun hanya sekedar konsultasi misalnya, bisa mengakibatkan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sedangkan jika ia membenarkan apa yang disampaikan oleh sang dukun, maka bisa mengakibatkan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian bertanya kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan jika ia membenarkan perkataan dukun itu, maka ancamannya lebih berat lagi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Khazanah, kecurigaan banyak sekali melingkupi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Sehingga tak sedikit seorang suami atau terkadang seorang istri selalu memata-matai kegiatan pasangannya dimanapun. Apalagi dengan mudahnya teknologi informasi saat ini. Maka yang paling sering terjadi, seseorang mengecek handphone pasangannya dan terus mengikuti gerak-geriknya hingga jauh di luar jangkauannya sekalipun. Hal ini tentunya menimbulkan tanya, apakah memang sedemikian rendahnya kepercayaan seseorang terhadap pasangannya? Lalu, apakah aksi memata-matai pasangan hidup itu dibenarkan dalam syariat agama? Pada prinsipnya, dalam Islam, kegiatan memata-matai untuk mencari kesalahan orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Apalagi terjadi antara suami dan istri, hal ini tentunya lebih tidak diperkenankan lagi. Karena memata-matai selalu diiringi buruk sangka yang jelas-jelas dilarang dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Praktek semacam ini juga telah dipesankan Nabi SAW agar menjauhinya. Nabi SAW bersabda, hindarilah berprasangka, karena berprasangka itu ucapan yang paling dusta. Dan jangan melakukan tajassus, memata-matai, dan tahassus, mengorek-orek berita. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nabi SAW juga memberikan ancaman orang yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan membeberkan kesalahannya. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menyakiti sesama muslim, jangan menghina mereka, dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Karena orang yang mencari kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya dan membeberkannya, meskipun dia bersembunyi di rumahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan ada seseorang yang digelandang di hadapan Ibnu Mas'ud dan dikatakan kepadanya bahwa di jenggot orang ini ada tetesan khamar. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kita dilarang untuk memata-matai, namun jika dia terang-terangan minum khamar, kita akan menghukumnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Bahkan jika kecurigaan terhadap pasangan itu telah muncul, Nabi SAW tetap melarang seseorang untuk memata-matainya. Bahkan untuk memergokinya pun dilarang. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melarang orang yang pulang dari perjalanan jauh untuk mendatangi keluarganya di malam hari dengan tiba-tiba, karena menyangka mereka berkhianat, atau untuk mencari, memergoki kesalahan-kesalahan mereka. Hadis riwayat Muslim. Larangan memata-matai pasangan ini juga berlaku terhadap alat komunikasi pribadi yang dimiliki masing-masing pasangan.
Beberapa lembaga fatwa kontemporer telah mengeluarkan larangan ini. Sebaliknya, yang perlu dibangun adalah sikap husnuzan dan saling percaya. Dan masing-masing pasangan juga harus memantaskan dirinya sehingga layak dipercaya, tidak memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk mengkhianati pasangannya. Namun jika seorang suami atau istri telah mengetahui bukti-bukti permulaan yang cukup kuat tentang adanya hal-hal yang keliru pada pasangannya, maka berilah peringatan dan nasihat yang baik. Jika seandainya persoalan tersebut cukup serius, maka syariat juga telah memberikan jalan keluar dengan perpisahan secara baik-baik. Memata-matai tentu tidak selamanya dilarang. Polisi boleh memata-matai orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan atau menyelamatkan masyarakat dengan menangkap orang tersebut. Harus ada alasan kuat untuk memata-matai, dan polisi tidak boleh memata-matai rakyat yang tidak bersalah. Tidak dibenarkan mencari-cari aib orang lain pada barang-barang yang dimilikinya, seperti handphone atau komputer. Namun jika tanpa memata-matai kita menemukan file yang tidak dibenarkan syariat di handphone teman, atau ada laporan bahwa dia menyimpan file tersebut, hendaknya ia dinasehati agar takut kepada Allah dan menghapusnya. Cemburu memang penting untuk kelangsungan rumah tangga, tapi hendaknya dilakukan sesuai porsinya dan tidak berlebihan. Jangan sampai karena cemburu, terlebih hanya karena dipicu kecurigaan yang tidak beralasan, justru menyulut persoalan yang jauh lebih besar. Bagi seorang suami, cemburu bahkan wajib ada pada dirinya, sehingga perilaku istri atau anak perempuannya yang mengarah pada sesuatu yang negatif bisa teratasi. Jika rasa itu tidak dimiliki oleh seorang suami, justru akan terjerumus pada perilaku dayus, perilaku yang disebut Nabi dengan sebutan dayus, yaitu orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri dan anak perempuannya, atau tidak peduli dengan maksiat yang ada di keluarganya, khususnya terhadap istri dan anak perempuannya. Justru sikap dayus ini yang dikecam dan diingatkan Nabi pada umatnya, sebagaimana sabdanya, 3 golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayuth. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surga diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu semacam itu. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayuth, yang membiarkan kefasikan dan kefajiran dalam keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Kecemburuan seorang suami memang wajib ada pada dirinya untuk mencegah maksiat di keluarganya. Tetapi tetap perlu diingat, kecemburuan seperti ini hendaknya tidak melahirkan sikap su'uzon atau buruk sangka yang akhirnya justru terjebak dalam praktek memata-matai pasangannya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, dalam keluarga, kepemimpinan memang dibebankan Allah ke atas pundak para suami. Kepemimpinan ini menyangkut hampir segala aspek, termasuk tanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan anggota keluarga dalam urusan agama. Akan tetapi terkadang kemampuan agama seorang suami ada yang lebih rendah dari sang istri. Misalnya istri sudah lancar membaca Al-Quran, sedangkan suami masih terbata-bata. Nah, dalam kondisi demikian, apakah istri bertanggung jawab terhadap kemampuan suami dalam mengaji? Apakah seorang istri berkewajiban mengajari suaminya? Atau sang suami perlu belajar pada orang lain? Seorang istri mempunyai kewajiban berdakwah. Orang yang paling utama didakwahi anggota keluarganya, termasuk suaminya sendiri. Karena tugas seorang istri membantu kehidupan beragama suaminya. Bila suami kurang pengetahuan Islamnya, sedang istri banyak tahu, maka ia wajib mengajari suaminya, tentunya dengan cara yang baik dan halus. Tidak ada larangan wanita mengajar seorang pria, apalagi suami sendiri. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi rujukan para sahabat dalam banyak masalah agama yang tidak mereka ketahui. Imam Zahabi menyebut Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang paling faqih, mengerti agama, sehingga disebutkan tidak kurang dari 160 sahabat laki-laki mengaji pada Aisyah radhiyallahu anha.
Sebagian ahli hadis bahkan menyebutkan murid-murid Aisyah radhiyallahu anha mencapai 299 orang, 67 perempuan dan 232 laki-laki. Anak perempuan ulama besar generasi tabi'in, Sa'id bin Musayyib, tercatat juga menjadi guru bagi suaminya. Sa'id menikahkan putrinya dengan salah satu muridnya yang dikenal dengan Abu Wada'ah. Ia menikahkan mereka hanya dengan mahar beberapa dirham saja. Padahal sebelumnya putrinya telah dilamar oleh Al-Walid yang merupakan putra dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Putri Sa'id adalah seorang yang terpelajar. Ia paham kitabullah, mengerti banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di suatu hari setelah mereka menikah, suaminya Abu Wada'ah telah bersiap-siap untuk pergi ke majelis ilmu Sa'id yang telah menjadi mertuanya. Istrinya kemudian mencegahnya dan mengatakan, "Tidak perlu engkau pergi. Aku akan mengajarkanmu semua ilmu ayahku." Dalam kondisi tidak memiliki ilmu agama yang cukup, seorang suami tidak perlu merasa minder atau malu belajar pada istrinya, seperti yang dilakukan oleh Abu Wada'ah. Justru harusnya disyukuri karena Allah telah memberikan karunia istri yang paham urusan agama. Sementara di luaran sana, banyak para suami yang kesulitan membimbing istrinya dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha pernah menegur sahabat Abu Musa al-Asy'ari karena ia merasa malu untuk bertanya sesuatu kepada Aisyah, sekalipun pertanyaan agama yang bersifat pribadi. Di lain waktu, Aisyah memuji perempuan Ansor, penduduk Madinah. Ia mengatakan, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor, penduduk Madinah. Mereka tidak malu untuk belajar dalam rangka memahami agama. Para istri yang memang memiliki kelebihan ilmu agama dibanding suaminya bukanlah sebuah alasan untuk merendahkan atau meremehkan suami. Kekurangan suami dalam ilmu agama tidak mengurangi haknya untuk dihormati dan ditaati oleh seorang istri. Lalu bagaimana jika seorang laki-laki belajar agama pada wanita yang bukan mahramnya? Demikian pula seorang wanita belajar agama pada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, seorang laki-laki maupun perempuan belajar agama atau mengaji dengan guru lawan jenis memang menjadi persoalan tersendiri. Menurut lembaga fatwa Mesir, boleh saja seorang perempuan belajar dari guru laki-laki atau seorang lelaki belajar dari guru perempuan. Hukum yang berlaku di kalangan kaum muslimin sejak dahulu hingga sekarang adalah bahwa keberadaan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tidaklah diharamkan karena alasan keberadaan itu sendiri. Tetapi yang membuat perbuatan tersebut diharamkan adalah terjadinya kondisi yang bertentangan dengan ajaran agama yang melingkupi perbuatan itu. Seperti misalnya jika perempuannya menampakkan aurat, atau pertemuan itu bertujuan untuk kemungkaran, atau mereka berdua dalam keadaan khalwat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ia berkata, ketika Abu Usaid As-Sa'idi melakukan resepsi pernikahan, dia mengundang Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada yang membuatkan dan menghidangkan makanan untuk mereka kecuali istrinya, Ummu Usaid. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari membuat judul untuk hadis ini dengan bab perempuan melayani kaum lelaki dalam acara resepsi pernikahan secara langsung. Menjelaskan hadis ini, Imam Qurtubi juga mengatakan dalam kitab tafsirnya, para ulama kami dari mazhab Maliki berkata, hadis ini menunjukkan kebolehan seorang istri melayani suami dan para undangan dalam acara resepsi pernikahannya. Dalam Syarah Al-Bukhari, Ibnu Battal menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa kain pembatas yang memisahkan lelaki dengan perempuan dalam berinteraksi langsung adalah tidak wajib bagi para wanita mukmin. Hal itu hanya khusus bagi para istri Nabi SAW. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Mengomentari hadis ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, hadis ini mengandung penjelasan kebolehan seorang perempuan melayani suaminya dan tamu undangannya. Tentu saja kebolehan itu jika tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan perempuan tersebut selalu menjaga auratnya dalam keadaan tertutup. Pada suatu hari,
Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Dia bertemu dengan istri Abu Darda yang ketika itu memakai pakaian yang lusuh. Salman lalu bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Ia menjawab, "Saudaramu Abu Darda tidak lagi menyukai dunia." Sebentar kemudian Abu Darda muncul dan membuatkan Salman makanan, dan seterusnya. Mengomentari hadis ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan salah satu faedah hadis ini adalah kebolehan berbicara dan bertanya kepada wanita yang bukan mahram tentang sesuatu yang mendatangkan maslahat. Rasulullah SAW sendiri punya majelis ilmu yang beliau khususkan untuk para wanita. Suatu hari datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang lelaki pergi mendengarkan pelajaranmu. Maka buatlah untuk kami satu hari di mana kami dapat mendatangimu, mengajarkan kami apa yang Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Berkumpullah pada suatu hari tertentu." Maka Rasulullah pun bertemu dengan wanita-wanita sahabat dan mengajarkan mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.